Istirahat dulu ya. Kemudian kita lanjut ke sesi kedua. Marilah bersama-sama kita buka sesi kedua ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillah. Dan acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang disiplin positif yang akan disampaikan oleh Pak Dimas. Kepada Bapak disilakan. Ya. Ya. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ini di sesi kedua semoga menjadi berkah buat kita semuanya. Bapak Ibu tidak bosan ya. Kalau bosan boleh sambil dimakan ya. Masih sambil dimakan, boleh sambil kita ngobrol santai. Karena ini bagian dari salah satu rangkaian dari guru penggerak adalah diseminasi tentang budaya positif. Ini sangat penting sekali. Tidak hanya buat kita yang di SMP, itu bisa untuk di SD ataupun di kehidupan bermasyarakat. Nanti akan saya jelaskan di sini tentang apa sih disiplin positif, apakah nanti yang akan sampai ke siswa itu bagaimana. Sampai tentang penanganan konflik ataupun konflik yang terjadi dalam lingkungan ataupun dalam sekolah. Bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau ada yang mau tanya, Pak Dimas sudah melakukannya belum sepenuhnya. Nah, karena ini adalah yaitu kita tadi ilmu tidak harus kita melakukannya lagi, tapi kita bisa belajar dari seseorang yang telah melakukannya, pengalaman-pengalaman sebelumnya yang sudah mereka lakukan. Apakah itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu? Nanti tergantung Bapak Ibu. Insya Allah nanti dengan pemaparan saya akan maparkan, nanti akan ditambah lagi dengan penguatan dari Pak Agus. Insya Allah kita akan paham tentang budaya positif. Nah, ini budaya positif. Nah, pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari budaya positif ya. Yang ditanamkan peserta didik. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-biasaan di sekolah yang berpihak kepada murid atau peserta didik agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah pemangku kepentingan saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan itu tadi dimulai dari visi sekolah. Nanti nilai-nilai kebajikan lagi ada namanya kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas nanti akan bermuaranya kepada disiplin positif. Kesepakatan peraturan kelas yang bagus akan menghasilkan kesepakatan kelas yang bagus. Kesepakatan yang kelas yang bagus akan menampilkan disiplin positif yang bagus. Nanti akan saya uraikan di sini. Ini sumbernya dari Kemendikbudristek tahun 2023. Konsep budaya positif yaitu satu adalah perubahan paradigma belajar. Nah, yang kedua adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar peserta didik, posisi kontrol dan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini nanti akan saya jelaskan. Dalam waktu sejam ini mungkin harap Bapak Ibu bisa menjadi pendengar yang bagus. Yang jelas nanti semoga langsung bisa tanyakan ya. Kalau memang masih tidak setuju dengan hal ini, nanti bisa ditanyakan, kita langsung bisa diskusi. Karena yang di lapangan Bapak Ibu yang merasakan. Bukan kami ataupun yang ada di dalam ilmu ini yang akan ditanyakan. Jadi kita akan sinkronkan apa sih yang di lapangan dan
apa yang ada di dalam ilmu pengetahuan ini. Jadi harapannya nanti langsung bisa diterapkan. Perubahan paradigma belajar. Ini ya, stimulus respon teori adalah belajar suatu tanggapan dari seorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapi. Rangsangan tersebut diulang-ulangi secara menerus, akhirnya muncul kebiasaan tertentu. Jadi kalau yang ini apa namanya? Kayak kita ya, melakukan pembiasaan, akhirnya mereka akan sadar. Bagaimana bisa mengubah paradigma stimulus respon ini? Yaitu pendekatan kontrol. Nah, ini yang dilakukan oleh Stephen R. Cover ya dalam Principle Center Leadership tahun 1991 mengatakan adalah bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap perilaku Anda. Namun bila ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema perlahan dan penjelasan aspek-aspek tentang realistis. Nah, ini di sini kalau mau ngubah perlahan, ya oke lah ubah-ubah dengan pembiasaan. Tapi kalau memang kita ingin merubah lebih cepat, kita ubahlah divisinya. Cita-cita kita mau apa? Targetnya seperti apa? Nah, ini stimulus respon, yaitu realitas kita yang sama. Teori kontrol adalah kita realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini adalah stimulus respon dan teori kontrol. Jadi, tangan ya, coba tangannya diginikan. Nah, tangan seginikan. Ditekuk, ini bisa nggak? Bisa. Diginikan? Bisa. Iya. Kalau semuanya? Bisa. Nah, ketika Bapak di dalamnya ini dikasih emas 1 gram. Nah, kan, 1 gram. Temannya minta boleh nggak? Dibuka nggak? Misalnya aku dikasih emas nih. Suruh buka mau nggak? Nah, nanti misalnya saya nih, wah nanti tak kasih emas nih, tak kasih es teh, mau nggak? Nah, buka aja, nanti kasih saya, mau nggak? Rugi ya. Berarti kontrol ada di mana? Ada di kita. Nah, ini yang disebut sebagai teori kontrol. Sebenarnya kontrol itu ada di diri mereka masing-masing. Apa yang akan dilakukan saya, yaitu sesuai dengan kontrol yang saya lakukan. Kalau misalnya ada orang lain berikan pengaruh yang jelek, bisa nggak? Ambil nih, dibuka aja nanti sedikit-sedikit untuk saya. Nggak. Inilah yang kita akan bangun tentang kontrol teori intrinsik yang besar. Jadi nilai yang ada di kita itu yang besar. Walaupun ada godaan, ada serangan dari luar, kita akan mempertahankan. Nah, kalau kena hipnotis nanti beda. Beda lagi tuh. Ini ada doktrin di sini adalah sama, teori kontrol kita yang bisa mengenggam kita adalah kita sendiri. Setelah keluar di sini nanti, kalau Bapak Ibu mau jadi apa, yang bisa menentukan adalah Bapak Ibu sendiri. Kontrol sebenarnya dari Bapak Ibu semuanya. Mau jadi baik, alhamdulillah. Nggak jadi baik, ya kita doakan jadi lebih baik. Kontrol ada di diri Bapak Ibu masing-masing. Nah, nih yang miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, kayak tadi ya, kayak Bu ini kan. Kalau kalian dihipnotis, itu secara tidak langsung kalian mengizinkan bahwa orang mengontrol diri kita. Tapi kalau kalian dihipnotis, saya nggak mau, ya nggak masuk ya. Jadi,
ada sesuatu yang mengizinkan mengontrol diri kita, dan ketika kita dikontrol akan secara menyakitkan. Saat ini kontrol adalah menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa setiap penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha mengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut adalah suatu hal yang usaha mengontrol murid. Contohnya gini. Contohnya mengontrol murid, besok kamu rambutnya panjang harus potong rambut. Itu adalah bentuk dari kontrol guru agar peserta didik bisa mengikuti guru. Nanti kita ajarkan bagaimana caranya agar restitusi itu agar namanya win-win solusi. Jadi ketika peserta didik itu sadar, gurunya juga dalam artian dia lega karena dia menjalankan tugasnya. Nih, miskonsepsi teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ya muridnya dikasih mesin, suruh jalan. Ilusi bahwa setiap penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritikan membuat rasa bersalah mau menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Inilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kita memberikan masukan yang positif, belum tentu bisa dikontrol. Kita mengontrol suatu peserta didik karena genggaman itu ada di pribadi orang masing-masing. Nah, yang bahayanya ketika seseorang menutup tangannya, dia tidak membuka hatinya, dalam artian apapun yang masuk ke dirinya salah. Nah, untuk kita tanyakan nanti bagaimana cara membuka tentang teori kontrol ini. Oke, sampai sini ya. Belum selanjut, namanya teori kontrol. Ada yang mau tanyakan nggak? Contohnya aja, misalnya siswa nih, siswa ketika perilaku apa? Nah, mau tanyakan di sini, boleh kita tanyakan. Nanti kita akan berikan pandangannya. Ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah. Nah, kritik dan hukuman masih dianggap sebagai hal yang paling efektif. Contoh nih, kalau ada siswa terlambat berangkat ke sekolah atau siswa tidur di dalam kelas, apa yang dilakukan? Ayo dari sana, Ibu. Siapa namanya? Bu Desi, gimana Bu Desi? Dikasih sanksi, oke. Kalau Bu Mas Roha? Ditegur ya. Untuk Bu Mila? Kasih teguran sanksi. Oke, Bu Silvi? Alasannya dari mana? Oke ya. Itu adalah bagian dari teori kontrol. Nanti di sesi selanjutnya kita akan berikan tentang bagaimana langkah yang tepat sesuai dengan teori kontrol. Nah, ilusinya adalah membuat bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik bersalah atau mengontrol murid menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Ini kalau di teorinya, kalau semakin dimarahi, anak akan semakin keras ya. Semakin dimarahi, semakin keras. Seperti ini ya. Apa namanya, besi ya, dimarahi semakin tajam ya. Dipukul-pukul semakin tajam. Anaknya, bapaknya tukang tinju, anaknya tinju-tinju terus, besok bisa lebih keren dulu bapaknya. Tapi ini adalah teorinya. Nah, ini profil pelajaran Pancasila adalah pembelajaran paradigma baru, merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran diferensiasi, sehingga peserta didik sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pengembangan sesuai teori psikologi modern, mewujudkan
Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu mandiri, benar kritis, kreatif, gotong royong, kebinekaan, dan beriman. Berdiferensiasi. Nah, saya mau tanya nih, Bapak Ibu semua di sini, ada 10 guru ini, ada nggak yang pernah membaca modul pembelajaran diferensiasi di PNM? Masih ingat nggak? Berdiferensiasi ya. Ya, belum ya? Nah, itu salah satu penguatan paling utama ketika pendidikan merdeka belajar. Itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Yaitu pendidikan yang menganggap semua murid itu punya kelebihan yang berbeda. Jadi di kelas itu beda-beda. Seperti tanaman tadi, ada jagung, ada padi, ada manggis, ada duku. Dan caranya beda. Pak Noce ya, apa gedang ya? Gedang kalau dikasih air terlalu banyak, apa jadinya? Busuk ya? Iya, harus benyek. Kalau durian kasih air terlalu banyak, ya buahnya akan jelek. Tapi kalau sawit dikasih air yang banyak, ya buahnya akan bagus. Jadi beda-beda. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu menganggap bahwa semua tanaman yang ada di dalam kelas ini berbeda. Treatmentnya juga berbeda. Nah, ada yang mau tanya, terus gimana kita jadi guru? Emang kita harus meneliti satu-satu gitu kan? Nah, nanti ada namanya tes diagnosis awal, itu bisa melihat kelebihannya di mana. Jikapun kita tidak bisa melihat kelebihannya di mana, kita ada namanya P5. Nah, kemarin alhamdulillah ya, sudah merasakan P5, contohnya Bu Yulisa sama Bu Silvi ngajarin nari anak-anak. Nah, kan kelihatan. Ada yang sukanya narinya hitungannya bagus. Misalnya tangannya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ini keunggulannya di matematikanya. Ada yang dia pas ketika nari, dia sambil nyanyi, ya kan? Tong teng, tong teng, tong deng deng. Nah, kan? Nah, berarti dia kinestetiknya bagus. Jadi nanti pembelajarannya bagaimana? Ada yang ketika nari dia selalu ngomen sama temannya, wow kamu harusnya gini, harus gini. Oh, berarti leadershipnya bagus. Kita bisa maksimalkan mereka dengan kemampuan-kemampuan itu. Jadi kalau melihat bisa lewat P5, jadi pembelajaran kita yang karakter itu mereka belajar dikhususkan ke P5. Ada yang dimarah-marahin nggak tahu ya. Itu penyabar, Bu. Seluruh kanan ke kiri ya, mungkin tipenya seperti itu, Bu. Disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan? Oke, Pak Noce. Apa Pak Noce? Disiplin itu apa, Pak? Sesuai. Oke, Pak Ardi? Taat dan patuh sama aturan yang ada. Pak Denny? Sama. Siap. Bu Yulisa? Disiplin. Apa? Tepat ya. Oke, saya disiplin, patuh, dan ini tepat sasaran ya kan, sesuai dengan aturan ya kan. Nah, ternyata di sini yang kita bayangkan tentang disiplin itu berbeda, karena kata disiplin dihubungkan dengan hukuman padahal yang sungguhnya berbeda, karena pelajaran tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman ataupun harus itu ya. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau siap, nah harus gini, wah siap. Nah itu. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah ini lagi ya, di Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan,
dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk mewujudkan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang gimana? Yaitu yang memotivasi, memiliki motivasi internal. Ya kayak tadi ya, suruh buka nggak mau karena dia percaya bahwa ini salah kalau dibuka. Jadi intrinsiknya, internalnya dikuatkan. Kenapa anak datang ke sekolah tepat waktu? Karena dia sadar bahwa kalau saya terlambat, saya rugi terima pelajaran. Kenapa dia datang selalu membawa buku mengerjakan PR misalnya? Karena dia sadar bahwa ini adalah bagian dari pembelajaran. Nah inilah Ki Dewantoro tuh mengajarkan seperti ini. Nah ini disiplin kita atau motivasi eksternal berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Jadi kalau dimarahi itu adalah bagian dari eksternal. Dengan kata lain, yaitu seorang memiliki disiplin diri berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai guru, tujuan utama kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan. Nah, ada yang mau tanyakan nggak? Mumpung sampai di sini. Nilai disiplin ini, oke, Pak Ardi. Yang mau ditanyakan sekarang, tadi yang kita bahas pertama masalah kontrol, Ya. yang kedua masalah disiplin. Sekarang hubungan kontrol dan disiplin itu bagiannya seperti apa? Apakah controlling itu mempengaruhi disiplin, ataukah kontrol dan disiplin itu ditentukan oleh aturan? Seperti itu. Jadi seperti apa maksudnya? Oh, bagus. Terus konsep itu semua untuk keberhasilan kita dalam menyampaikan ilmu ke anak didik itu seperti apa? Oke, bagus ya. Yang saya tangkap yang pertama adalah disiplin sama kontrol apa hubungannya ya? Apakah ketika kita Kontrol itu mengaruhi disiplin atau disiplin itu bagian dari kontrol? Nah, apakah kontrol Apakah aturan itu yang ada di dalamnya itu disiplin dan kontrol itulah yang mempengaruhi aturan. Aturan itu yang menyelimuti kontrol dan disiplin. ya. Untuk anak didik kita seperti apa? Sambil dimakan ya, sambil dimakan. Kopinya belum direbus ini, nanti dulu ya. Oke, baik. Saya coba untuk menjawab ya, nanti biar ditambah oleh Pak Agus ketika buka ya. Apakah disiplin mempengaruhi kontrol ya? Apakah kontrol itu mempengaruhi tentang kedisiplinan? Dan apakah ketika konsep aturan itu isinya adalah kontrol dan disiplin ya? Disiplin. Jadi ada di sini ya. Halaman 14 ya. Bentar. Fungsi kontrol. Oke, masuk di sini aja. Motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari imbalan, untuk mendapatkan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya di sini adalah, nah ini akan saya lakukan adalah ketika disiplin dengan kontrol ya. Ini kita akan bedakan dulu tentang artian hukuman dan konsekuensi yang nantinya di dalamnya ada. Oh ini langsung aja fungsi kontrol ya. Nah.
Oke, saya akan kasih ilustrasi aja ya. Nggak ada suaranya dia. Oh, laptopnya ya. ViewSonic speaker internal. Ini ya contohnya. Ini fungsi kontrol. Nah, oke ya. Ini adalah posisi penghukum. Nanti akan terjawab sendirinya. Contohnya adalah nadanya keras, bahasa tubuhnya ini ya, menakut-nakuti. Wah, gitu kan. Terus ditunjuk-tunjuk kan. Oh, ini mata. Nah, kan. Nah, ini adalah hukumannya biasanya adalah psikis ataupun fisik. Push up kamu. Wah, kalau saya dulu itu kalau di ini langsung dijewer ya. Wah, jewer. Ini dampaknya adalah murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru ataupun mapel yang diampu. Ini kita bahas karena kita melihat kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman kita bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Nah, tapi nanti kontrol diri ada di kita, Tapi nanti kita akan berikan ilustrasi bahwa 5 posisi kontrol ini sebenarnya sering dilakukan oleh guru. Dan posisi kontrol apa yang akan membuat disiplin? Nah, kan tadi kan, apakah disiplin itu masuk posisi kontrol? Apakah itu akibat dari posisi kontrol? Nanti kita akan lihat. Ini yang pertama adalah posisi penghukum. Ini yang kedua adalah posisi pembuat salah. Nangis. Nah, ini adalah ini pembuat rasa bersalah. Ada jenis tipe kontrol yang sering seperti itu ya. Ini adalah contohnya di yang buat Kemendikbud ya, bukan saya juga ya. Ada yang sering guru bahwa, wah ngopo ya, saya tuh udah jauh-jauh dari Krui sampai sini, kamu malah bandel ya kan. Wah pusing Pak Guru. Nah, itu merasa bersalah.
Nah, ada yang tanya, boleh nggak? Nah, posisi rasa bersalah cenderung membuat lembut. Dia yang disentuh bukan fisik tapi kalbu. Waduh, cantiknya. Coba kalau kamu nggak terlambat pasti, wah luar biasa. Nah, seperti itu adalah rasa bersalah. Tenang namun menyalahkan murid. Kalau kamu nggak terlambat sebenarnya, wah kamu tak ajak mantu kamu. Jadi rasa bersalahnya tinggi dia. Waduh, gimana ya besok biar nggak salah lah. Siapa tahu nanti jadikan mantu betul lah Pak Dimas. Guru akan mengatakan hal-hal yang menyatakan kesalahan murid dapat membuat guru menderita. Kalau kamu telat terus, yang berdosa siapa? Ya Pak Guru ini. Pak Guru nggak bisa mengajar dengan maksimal. Nanti ya di akhirat nanti tanyain malaikat siapa yang akan menjawab. Nah, itu membuat rasa bersalah. Dampaknya apa? Membuat murid merasa bersalah atau rendah diri. Karena hal itu belum tentu sesuai dengan kontrol murid. Kamu besok kalau nggak terlambat, kalau kamu kok terlambat terus sih, nanti bapak guru nanti dimarahi. Ya kita belum tentu tahu. Di rumah tuh mereka ngapain? Kadang di rumah ada anak kecil, adiknya masih kecil ya kan. Pagi-pagi harus gendong, harus nyebokin ya kan. Orang tuanya sakit. Nah itu yang rasa bersalah ini belum tentu menjadi kontrol yang baik bagi siswa. Dampaknya bisa membuat rasa bersalah, identitas gagal. Wah besok saya nggak mau sekolah lagi. Kenapa? Nanti kasihan pak gurunya, nanti tanyain malaikat terus gitu kan. Akhirnya nggak mau sekolah. Saya dulu pernah punya peserta didik sampai stres seperti itu. Jadi gurunya, wah nanti kalau kamu nggak lulus, saya yang dimarahin kepala sekolah nih, kan dulu SMK. Kalau kamu nggak lulus nanti nama sekolah ini kita ini rusak. Akhirnya dia nggak mau sekolah, ya sekalian nggak lulus katanya. Karena saya nggak mampu. Nah. Oke, posisi ke selanjutnya adalah posisi teman. Ini sering kita gunakan. Di sana. Tuh. Sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Saya mau melukkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Ya Pak. Tua kan panas banget. Sangat berpengaruh sebenarnya. Sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah ini posisi besti, lope-lope ya. Nah, nanti ini teman ibu aman lah. Nanti yang penting kamu besok jangan itu ya. Nah, ada pendekatannya adalah sebagai teman. Ini sebenarnya suara nadanya guru terdengar ramah, cenderung bersenggaguro dan menghangatkan suasana. Wih, kamu kok terlambat, besok lari yang kuat ya. Kan kamu hebat nih, makannya banyak kan. Oke Pak. Nah siap. Wih rambutmu kok merah nih. Coba kalau biru keren kan. Wah kayak ini kan. Nah itu sebagai teman. Kita menganggap bahwa peserta didik adalah teman. Kita sentuhnya kepada perasaannya. Kalau tadi di kalbunya ini perasaan di luarnya. Dampaknya adalah murid akan bergantung. Dan murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Contohnya apa? Murid akan bergantung kepada salah satu guru. Ya, suatu salah guru, wah itu nganu kok koncoku ya, koncoku. Jadi
kadang ke guru itu sebagai kelebihan batas juga. Kadang di jalan tuh kalau misalnya Pak Dimas gitu enggak ya. Sini Pak Dimas, sini, makan dulu. Padahal kita guru di situ. Sebenarnya bagus karena dia menyentuhnya di perasaan. Jadi perasaan dia sangat rileks. Ke kita rileks, tapi kadang tidak bisa ke guru yang lain. Karena perasaan kontrol ini akan bergantung kepada salah satu subjeknya. Nah, ini kebanyakan siswa itu akan bermasalah dengan guru lain. Tapi akan lebih dominan kepada guru tersebut. Ya kalau guru tersebut selamanya jadi guru kan, besok kelas 7 ngajar dia, kelas 8 tidak ngajar dia. Wah, itu kerok dia. Murid tidak akan mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Karena merasa di-backing oleh orang lain. Dia aman. Wah, saya konconya dia, nggak mungkin dia. Nah, dia akan merasa melebihi batas lah. Ini adalah posisi teman. Nah, ini pemantau nih yang posisi pemantau itu akan ini ya, dia akan konsekuensinya adalah tentang apa yang dia lakukan. Ini ada juga sesi guru yang seperti itu. Contohnya, dia terlambat 10 menit, nanti kamu pulangnya lambat 10 menit. Kamu sekarang ini ya, murid akan bersuara datar, tidak emosi, tidak bercanda gurau, tidak meninggikan sesuatu. Terciptanya identitas diri yang positif. Harus selalu memantau murid. Contohnya seperti tadi ya. Dampaknya adalah murid menghitung konsekuensi atau hadiah tanpa memahami sepenuhnya kebajikan yang dituju. Tidak sepenuhnya mandiri. Jadi contohnya ya, ulangi lagi memantau nih. Agak unik juga ya. Nah, kalau pemantau ini sudah melakukan konsekuensi ya, jadi kesepakatan sudah ada. Tapi dampaknya dia akan menghitung setelah konsekuensi. Nanti saya akan kembalikan ke materi sebelumnya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada ininya. Ini lanjut dulu ya. Yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer.
Nah, dalam posisi manajer ini adalah salah satu posisi kontrol yang direkomendasikan, yaitu ketika menyadarkan peserta didik bahwa dia tahu kesalahannya. Tentunya ada aturan, ada konsekuensi, namun dia akan mencari solusi sendiri. Jadi ketika peserta didik diajarkan dia mencari solusi sendiri, dia akan terbiasa untuk, dia sadar lah, nanti lama-lama dia akan sadar, lama-lama dia akan paham bahwa yang kenapa guru menegurnya adalah sebuah perbuatan yang positif. Jadi internal kita masuk ke internalnya, jadi siswanya sadar, senang, dan dia akan menemukan bagaimana solusi yang akan dilakukan. Ini ya. Nah, dampaknya murid mandiri, percaya diri, dapat menyelesaikan masalahnya. Nah, ini. Guru tulus mengajukan pertanyaan, membangun namanya ada tiga segitiga restitusi. Yang selanjutnya ini kan saya ini kan bagaimanakah untuk menjadi manajer yang bagus. Nah, ini contohnya nih. Menghukum rasa bersalah, bentar dulu. Iya, Pak. Saya mau tanya dulu nih. Ketika anak datang terlambat pas ketika pelajaran bahasa Inggris, dia suruh lari lapangan, itu hukuman atau konsekuensi? Contohnya, Bu Yulisa, contohnya. Dia datang terlambat ketika bahasa Inggris. Terus gurunya suruh lari lapangan 2 kali. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ketika anak itu terlambat ketika pelajaran PJOK. Nah, sama Pak Nojo sama Pak Ardi suruh lari 3 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, oke, ada hukuman, ada konsekuensi. Menurut saya konsekuensi itu karena sudah ada kesepakatan awal. Oke. Kalau udah perjanjian awal, ada kesepakatan awal, maka setiap yang dilakukan ketika dia bersalah itu konsekuensi yang harus dia lakukan. Ya. Tapi kalau mau dia pelajaran olahraga, mau dia pelajaran bahasa Inggris, kalau dia ini terlambat dan disanksi dengan keliling lapangan, itu tetap hukuman. Hukuman ya. Oke, ketika ada yang tidak mengikuti upacara. Nah, sudah upacara, terus ada bapak ibu gurunya yang menyuruh dia hormat di depan tiang bendera. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman? Saya teh. Acah ayu-ayu ki. Mantap ya kan? Konsekuensi atau hukuman? Ada 2 kunci di sini ya. Kenapa hukuman, kenapa konsekuensi? Yang pertama adalah ketika hukuman itu adalah tiba-tiba, tidak direncana. Ya tadi ada kesepakatan dulu kan. Nanti misalnya dia datang terlambat, langsung pusat kamu. Nah, itu masih hukuman. Dan hukuman tidak harus dalam bentuk fisik, verbal bisa. Oh, kamu nih anaknya Pak Dimas nih, bapakmu aja mau berangkat pagi. Nah, itu hukuman. Jadi tidak harus di dalam fisik. Hukuman itu bisa berbentuknya verbal. Dan itu sama-sama menyakitkan. Yang kedua adalah konsekuensi
ya disepakati dan merasa tidak nyaman dan selalu memonitor murid. Ini kalau misalnya nih Pak Ardi di lapangan, apa yang akan melakukan ketika terlambat misalnya? Lari Pak. Bikin kesepakatan dulu. Kelas ya, namanya kesepakatan kelas di awal. Itu ketika melanggar, itu konsekuensi. Ya, tapi saya tadi, kenapa saya bilang yang dilakukan ketika PJOK suruh lari, terlambat, suruh lari, walaupun dia tidak ada kesepakatan, dia masih masuk ke konsekuensi. Ini ada satu kunci lagi. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang masih berhubungan dengan apa yang kesalahan atau sesuatu yang pelanggaran yang dilakukan. Contoh nih, berkaitan. Contohnya Bu Yulisa nih bahasa Inggris nih, datang terlambat, ya udah kamu hafalin 50 kosakata. Nanti kamu maju, nanti kita ini. Itu masih konsekuensi, bukan hukuman. Ya masih berhubungan. Kalau olahraga suruh lari masih berhubungan lah, masih keringat-keringat sedikit lah. Tapi ketika guru bahasa Inggris anaknya terlambat suruh lari, wah nanti kasus ya. Karena nggak ada hubungannya. Itu bedanya konsekuensi dan hukuman. Nah ini yang terakhir adalah restitusi. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Prosesnya tadi, nanti di awal nanti ada prosesnya, salah satunya adalah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas harus dibangun kemarin ya. Kita apa kemarin pendampingan apa kita pilih saya? Observasi ya. Observasi kemarin ya, observasi kita kemarin yang untuk disiplin PNM itu adalah tentang kesepakatan kelas di aturan kelas kita buat. Jadi kita ajak peserta didik agar dia tahu apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan di dalam kelas. Tentunya dengan mengedepankan nilai-nilai universal. Contohnya apa Bu Yulisa kemarin? Ya. Setiap guru masuk harus menyiapkan dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian nggak boleh keluar kalau nggak izin dalam bahasa Inggris. Kemudian setiap pelajaran bahasa Inggris harus bawa kamus. Ya. Itu salah satu kesepakatan kelasnya. Kemarin siapa lagi yang kesepakatan kelas ya? Bu Laras ya? Bu Laras atau Bu Laras kemarin? Kalau mau bertanya, Ya. terus menghargai pendapat teman, kalau teman yang berpendapat didengarkan, jangan menolak. Karena Berdiskusi harus saling menghormati ya. Siapa lagi kemarin ya? Pak Denny ada kesempatan kelas nggak kemarin? Enggak ya? Oke, nanti untuk yang ke seleksi kelas tadi betul ya, itu namanya aturan kelas. Aturan kelas kalau kita nanti harus bertanya harus acungkan tangan. Kalau kita masuk kelas harus disiapkan dalam bahasa Inggris. Tapi kita akan lebih maju lagi, namanya kesepakatan kelas ya, bukan aturan kelas lagi. Kesepakatan kelas ini adalah yang ditulis adalah nilai-nilai universal. Contohnya saling menghormati. Nah, jangan kita batasi kepada nilai itu aja. Misalnya contoh kalau mau bertanya angkat tangan, tapi kalau tidak bertanya dia boleh tidur. Nah, itu akan bahaya di situ. Kita akan buat nilainya itu adalah universal. Contohnya saling menghormati di dalam kelas. Ya, terus beriman, bertakwa sesuai dengan agama misalnya. Jadi walaupun dia pelajaran apapun di dalam kelas dia akan berdoa, akan saling menghormati. Terus apa lagi ya? Selalu apa lagi? Disiplin itu misalnya nilai-nilai universal
menguatkan Bhinneka Tunggal Ika, saling menghormati. Jadi ketika nanti di restitusi, itu nilai-nilai itu akan muncul. Apakah nilai ini sesuai nggak dengan kesepakatan kelas yang kita buat? Tapi nilainya jangan dibatasi kepada suatu perilaku yang harus dilakukan. Ya, universal. Kalau yang tadi namanya bukan kesepakatan kelas, namanya aturan kelas. Aturan kelas. Kita kelasnya kalau aturan gimana, nggak apa-apa. Tapi dalam kaitan kesepakatan kelas harus dinilaikan ke nilai-nilai universal. Karena nanti kalau kita tidak dikaitkan dengan nilai universal, nanti kita nanti kena sendiri. Oh, saya kalau mau tanya boleh tajungan tangan, tapi kalau tidak bertanya kita boleh tidur, misalnya seperti itu. Kita kalau mau keluar boleh harus resen dulu. Ya, kalau di luar lama nggak apa-apa. Mereka punya mindset sendiri-sendiri. Anak tuh nilai kontrolnya, dia punya kontrol sendiri-sendiri. Jadi kalau sifatnya tidak universal, dia akan menganggap bahwa kontrol itu sudah selesai. Nah, disitulah. Ini dalam restitusi. Nah, ini adalah segitiga, tentang segitiga restitusi, tentang manajerial tadi ya. Bagaimana agar peserta didik bisa kesepakatan kelas, prosedur keyakinan kelas ya. Itu adalah persilahkan warga kelas untuk bercurah. Tanyain dulu, pinginmu apa? Kadang-kadang ada juga anak, Pak saya tuh di kelas tuh pinginnya boleh minum. Ya oke, catat dulu. Pak saya tuh pinginnya di kelas boleh tidur, catat dulu. Pak saya kepinginnya di kelas itu bisa bertanya, ya udah catat dulu. Nanti kita arahkan ke nilai-nilai universal yang positif. Disadarkan dulu. Ketika kamu tidur, kamu menghormati nggak gurumu? Nah, misal gitu kan. Nah, di kesepakatan kelas itu ditulis keyakinan kelas saling menghormati. Ini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga kelas dan warga sekolah diibaratkan membuat keyakinan kelas. Jadi bareng-bareng. Kemarin sudah ya dilakukan, saya lihat dan bagus. Bu Lisa dengan Bu Laras, alhamdulillah peserta didik juga senang. Karena itu kita membuat namanya win-win solusi. Peserta didik nyaman, kita pun nyaman. Kita tanya dulu, kamu nggak nyamannya apa? Pak, saya nggak nyaman karena terlalu banyak tugas misalnya. Ya udah, kita akan metode pembelajaran kita bermain misalnya. Tapi kamu harus dengan catatan ketika kita bermain, kamu harus konsekuen dengan aturan yang ada, misalnya seperti itu. Kita ajak mereka sesuai dengan keinginan mereka. Tapi kontrol juga dari guru. Siswa punya kontrol, tapi guru punya kontrol. Jangan dilosin semua kan. Jadi prinsip kontrol tadi, guru punya kontrol, peserta didik punya kontrol. Jadi bagaimana kita membuat win-win solusi tersebut. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Yaitu yang pertama adalah stabilkan identitas. Ya, ini tanyain dulu. Berbuat salah. Nah, kita bombongke anak dulu. Jadi kalau ini sebenarnya saya juga masih awam ya. Awam itu maksudnya dalam psikologi pendidikan yang saya dapat di universitas. Ini tidak diajarkan seperti ini. Nah, tidak diajarkan seperti ini. Dalam ilmu psikologi pendidikan, dulu katanya Prof. Subekti, kayak ini mazhab saya dulu, itu menganggap bahwa setiap peserta didik itu harus diberikan kebutuhan semua kebutuhan hidup itu. Dan dia akan
apa namanya menstabilkan apa permasalahan itu bisa dilakukan dengan namanya coaching ya, coaching atau dia coaching oleh guru. Bisa kan aja. Kita ini ya contoh segitiga restitusi. Isi ya. Oh, bukan ini, bukan yang ini. Yang oh ini demonstrasi kontekstual. Nah, yang pertama adalah menanyakan identitas kita. Identitas itu akan membombong. Kok kamu tadi tidur di dalam kelas? Kenapa? Nah, kenapa? Pertama, kenapa kamu saya panggil ke sini? Nanti dia akan sadar, oh iya saya tadi tidur, Pak. Nah, kita kuatkan mental mereka. Kalau dalam segitiga restitusi namanya identitas ya, Pak. Penguatan identitas. Iya, nggak apa-apa kalian tidur di kelas itu ini kok. Maksudnya dikuatkan dia, mentalnya pokoknya penting bangga dulu dia. Jangan dijatuhkan dulu, jangan dimarahi dulu. Kamu itu melakukan hal ini, Bapak dulu pas SMP juga pernah kok. Iya, kita anggap dulu, Bapak dulu pas SMP juga pernah kok tidur di kelas. Terus kita ngantuk di kelas itu wajar. Karena ini adalah bagian dari pendidikan, mungkin ilmunya pas masuk itu masuknya pas nggak pas jadi ngantuk ya. Dia senang bombong dulu. Pertama adalah mengenalkan identitas ketika dia tuh bombong dulu, seneng, bahagia, terus merasa bahwa yang dilakukan adalah bukan sebuah kesalahan. Nah, karena prinsip psikologinya ketika dia marah apapun dikasih nggak masuk. Orang marah apalagi orang kesurupan. Ditanyain siapa bojomu, orang ngerti, nggak tahu dia. Tanyain siapa istrinya, nggak tahu dia. Karena dia posisinya marah. Posisi marah dikasih tahu apapun dia marah. Ya, kemudian dia akan marah. Psikologisnya seperti itu. Nanti boleh dipraktekkan. Ya kalau cocok ya alhamdulillah, kalau nggak cocok berarti ya cari metode yang lain. Tapi ini adalah metode yang direkomendasikan dari guru penggerak. Nah setelah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan. Tanyain, Yoga kemarin kok kamu tidur di kelas kenapa? Nah dia akan ngaku, iya Pak tadi malam saya main game. Sampai Tila dulu. Iya. Di sini ya dibombongin dulu ya. Jadi dia ngaku, iya Pak, tadi malam tuh saya main game Pak. Main gamenya apa? FF Pak. Yang tembak-tembakan itu Pak. Wah. Oh iya, Bapak juga main juga. Dulu Bapak mainnya itu Mobile Legends sama COC. Wah, iya Pak, sama Pak. Kan dia bangga. Oh iya, kalau ini ngaku dulu. Yang penting jangan sampai jadi akar masalahnya kelihatan. Oh iya Pak. Bapak tahu lah FF itu kan kalau ditembak bisa hidup lagi kan. Oh iya Pak, benar Pak. Oh, berarti Bapak tahu Pak. Dia senang dulu. Dalam artian dia jangan sampai marah, kebahagiaannya muncul, dia akan mengungkapkan apa yang penyebabnya. Penyebabnya diungkapkan. Saya di rumah tuh, ini contohnya si Yoga nih, di Yoga tidak ada kontrol dari orang tuanya udah meninggal Pak. Terus ya kalau tidur sampai jam 10 malam, habis itu dia pagi nggak ada yang bangunkan.
Nah, dia yang bangunkan. Nah, ini masalahnya kita gali. Nah, itu guyu-guyu kan? Nah, guyu-guyu. Nah, ini biasanya dilakukan oleh guru BK, tapi kita sebagai guru mapel pun harus belajar tadi. Nah, dia guru nyaman. Nah, yang terakhir adalah menanyakan tentang keyakinan. Kan? Jadi anak itu biar bisa curhat habis-habisan, kita mengetahui akar masalahnya apa. Yang terakhir adalah tanya keyakinan. Tanyain, kira-kira kalau kamu terlambat itu sesuai nggak dengan kesepakatan kita di kelas? Enggak, Pak, karena saya tidak menghargai waktu dan menghargai murid, Pak. Cengesan dia. Terus apa yang kamu bisa lakukan? Kira-kira kamu rugi nggak? Ya, Pak, saya rugi. Akhirnya dia sadar. Kira-kira apa langkah yang kamu tawarkan agar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik? Akhirnya juga di sini dia ngomong di sini. Nah, saya akan tidurnya jam 8 katanya. Besok saya mau tidur jam 8, Pak, biar tidak terlambat katanya. Tidak terlambat ke sekolah agar dia tidak terlambat masuk kelas. Nah, tanyain, nah, siapa yang bisa membangun pagi? Ini yang bisa membangunnya adalah kakaknya katanya. Ya udah, nanti saya akan pesan kepada kakaknya, malam pagi suruh bangunin. Nah, akhirnya terjadilah kesepakatan. Akhirnya kita kuatkan di sini. Nah, kamu hebat no, besok kayak Pak Noce nih, besok kamu jadi guru olahraga. Kita kuatkan dia. Kamu anak yang baik, kamu anak yang pribadi yang soleh. Kalau kamu bisa sesuai dengan apa yang kita lakukan dengan baik, kamu bisa menjadi guru olahraga. Tak doain sama Pak Guru. Berkah guru itu ada di kamu. Nah, akhirnya dia senang bangga dia. Iya, Pak, besok saya akan berubah. Nah, ini yang diharapkan dalam pembelajaran guru penggerak ini adalah kontrol kita sebagai manajer dengan segitiga restitusi agar peserta didik ini bisa sadar. Walaupun tidak ada aturan pun, dia akan sadar. Contohnya apa? Ketika kalau visi yang dulu adalah ketika kita lakukan aturan yang tegas, hukum yang tegas, akhirnya sadar. Ini kalau versi hukum ya, kalau versi hukum itu seperti itu. Tapi kalau versi restitusi, dia akan sadar karena dia merasa bahwa itu bagian dari dirinya. Dia pakai helm berangkat sekolah karena dia takut. Kalau saya takut, dia sadar kalau nanti kepala saya bocor gimana. Ini adalah restitusi. Tapi kalau kita takut dengan polisi, di Batang Balai ini nggak ada yang pakai helm. Yang pakai helm saya aja karena saya dari Krui kan. Tapi kalau yang lain nggak ada pakai helm karena dia tidak Tawain, Pak. Saya bawa helm. Udah warnanya biru, diketawain sama anak. Pak, ini kesini pakai helm. Diketawain. Lah itu. Rumah di bawah. Iya. Tapi insya Allah karena nilai kontrol itu, nah kita tahu yang kuatkan adalah nilai intrinsiknya. Si Robert Dugel itu kan berbicara di sini. Ketika apa bedanya ilmu dan doktrin ya? Doktrin itu intrinsik, jadi kita kuat di dalam hati. Kalau cuma ilmu saja, kita pingin balik loh. Wah, kalau nggak pakai helm tambah ganteng nih, nggak usah pakai helm lah. Tapi kalau intrinsik dalam hati, dia sadar dengan dirinya, maka dia akan ya kuat. Seperti tadi ya degam ya, walaupun ada emasnya diminta-minta apa nggak. Ya, jadi diubah betul Pak Ari, mengubah bahwa semuanya adalah kebutuhan mereka disadarkan. Nah, kita belajar bareng-bareng agar menyadarkan, terutama menyadarkan diri kita sendiri. Kemarin ketika di guru penggerak juga ketika teman-teman tuh yang bermasalahkan sebenarnya bukan peserta didiknya, kadang gurunya.
karena pergajian makanya jadi lama. Ada yang tanyakan, gimana restitusi pada diri kita sendiri ya? Ya kita, kalau kita ya dengan ilmu yang kita pelajari, kita sadar dengan sendirinya. Ada yang tanya, Pak Dimas sudah sadar belum? Nah, saya jujur aja masih tahap belajar. Kalau saya ngomong sadar, sama anak saya aja kadang saya marah. Nah, kan, anak saya masih sering marah, tapi saya mencoba untuk merestitusi apa kebutuhan mereka. Nah, kita mulai dari diri kita sendiri, internal kita ya seperti saya cari mantore, ing matyo ing tulodo. Kalau kita bisa menjadi contoh yang baik, insya Allah peserta didik akan menjadi peniru yang baik. Nah, tadi menjawab pertanyaannya dari Pak Ardi ya, apakah kontrol itu bagian dari disiplin? Sebenarnya disiplin kalau kita melihat dari pengertian disiplin itu sebenarnya menyadarkan diri kita sendiri. Dari siswa itu sadar ya tentang hal kebutuhan yang ada di dalam diri mereka. Bukan karena aturan. Kalau ada aturan terpaksa, kayak ya kalau pakai motor harus pakai helm misalnya, harus bawa SIM. Itu adalah mereka adalah terpaksa. Tapi kalau disiplin sebenarnya dia merepresentasikan dirinya tentang kebutuhan. Jadi dia sadar dengan teori kontrol tersebut. Jadi kontrol tersebut, teori kontrol yang baik akan mempengaruhi disiplin positif yang baik. Sehingga menegakkan aturan yang Ya, sehingga kesepakatan apa nih? Keyakinan itu akan semakin kuat. Nah, ada yang tanya, Pak, kalau udah ada keyakinan kelas, perlu nggak ada aturan, ya kan? Aturan pasti. Setiap institusi namanya aturan ada. Tetap ada aturan, namanya legal of hukum ya. Hukum itu apa ya? Legal standingnya ada, karena aturan itu pasti ada. Tapi aturan ini bukan hal mendasar. Yang didasarkan adalah tentang keyakinan. Jadi intrinsiknya. Jadi apakah aturan itu bersih? Itu fungsinya sebagai pengikat juga. Pakai kontrol. Jadi dengan ada aturan maka dia akan meyakini bahwa kalau saya melakukan seperti ini muncul pada diri. Iya, muncul pada diri. Ya, jadi kan aturan itulah yang sebagai pengontrol untuk menjalankan disiplin. Iya, penguatan di situ. Penguatan di situ. Makanya kami kan kalau ini Sambil diminum ya. katanya apa ya? Aturan kelas yang tentang poin kalau melanggar poin-poin enggak. Tapi kalau tidak ada itu kan nggak ada kontrolnya. Ada kontrolnya. Tapi dengan adanya poin negatif gitu ya, yang kalau misalnya terlambat poin 4 misalnya itu jadi kalau ukur saya sekian, akhirnya saya sadar terhadap dirinya sendiri. Cuman itu tidak kita jadikan sebagai dasar kalau manggil orang, kalau anak dikeluarkan karena poinnya banyak. Dari dasar itu Pak. Dasarnya. Tapi tetap aturan itu adalah untuk mengontrol sehingga terjadi ya proses disiplin itu terbentuk. Sehingga tertanam nilai-nilai kebajikan yang ada pada Ya. diri anak itu. Jadi kalau nggak ada aturan juga salah. Ya, Nggak ada aturan juga. karena ya contohnya lah saya Bu Laras, Pak Noce ngomongin anak motong rambut, tapi kalau kita dari setiap pertemuan awal kita nggak ngasih aturan kalau rambut itu kalau sekolah nggak boleh pirang, rambut itu kalau sekolah nggak boleh lebih dari 5 cm misalnya gitu kan. Kalau kita ngasih nanti kayak kejadian-kejadian yang kayak viral-viral itu Pak. Nah, makanya ini mungkin lah untuk next ke depan yang disampaikan Pak Dimas tadi, berarti aturan itu bukan cuma untuk anak siswa aja, tapi warga sekolah pun harus disampaikan. Makanya tadi kita balik ke awal pengontrol yang ditanyakan Pak Dimas tadi, yang untuk biar tercapai visi kitanya kemana kan, jadi ke guru, siswa, warga sekolah itu berperan. Makanya semua itu jadi harus diterbuka kan. Jadi kalau kita motong rambut anak karena mereka orang tua tahu karena aturannya di sekolah nggak boleh rambut pirang, di sekolah nggak boleh rambut panjang seperti itu kan.
sering terjadi selama ini miskomunikasi antara guru, warga sekolah, dan siswa. Itu kontrol tetap harus ada. Makanya Kalau penerimaan murid baru, ini orang tua ini panggil nggak Pak? Misalnya diajak. Ya, iya nanti pas rapat komite diajak. Kalau kami kan gini, ada daftar ulang tuh ketika anak daftar ulang didampingi oleh orang tuanya. Itu di situ terjadi apa ya Pak, dialog ya antara di pembangunan ditanyakan apa motivasi Bapak menyekolahkan anak Bapak di sekolah ini kan. Ditanyakan ini kenapa memilih sekolah ini kan gitu ya, karena kalau agar anak Bapak ini sesuai dengan harapan Bapak, kira-kira kalau terjadi seperti ini apa komitmen Bapak kan gitu. Komitmennya betul nulis Pak, kami berlakukan seperti itu, bernulis komitmen saya ini. Terus setelah itu kalau misalnya nanti ketika komitmen tidak dijalankan, apa kira-kira konsekuensinya kan gitu, yang harus siap ditulis oleh orang tuanya, tanda tangan di atas materai. Nah artinya di situ kita pihak sekolah tidak membuat sebuah peraturan Pak yang sudah kita print, tapi ditulis oleh mereka sendiri yang menyemangati, yang bikin kesepakatan. Sehingga ketika kami mau memindahkan anak karena pelanggaran sudah banyak, dasarnya kuat seperti itu Pak. Kami seperti itu untuk anak SMA itu. Jadi ada dasar yang membuat mereka sendiri, urusan tangan mereka ini buktinya. Kalau selama ini kan tidak ya Pak ya. Selama ini kan kita sudah membuat surat pernyataan gitu kan. Surat pernyataan ini tanda tangan di atas materai. Itu sepihak. Tetapi ketika kita buat seperti itu, mereka yang menulis sendiri. Jadi kuat Pak kami. Jadi garis tengahnya tetap yaitu aturan tetap ada sebagai kontrol, tapi bukan sebagai satu-satunya dasar untuk melakukan, ya contohnya untuk hal-hal yang lain bukan sebagai satu-satunya dasar, karena dasarnya banyak. Terus benar kata Pak Agus tadi, memang kesepakatan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah harus dibangun bersama. Karena yang harus disadarkan bukan cuma gurunya, bukan siswanya, tapi orang tuanya. Ketika ada yang sesuatu hal yang melebihi batas, itu pun kita bisa lakukan namanya, kalau di ini TPPK ya Bu? Ya TPPK itu pun ada restitusinya ada sendiri. Jadi dia harus ke ketua PTTK-nya, harus kemana, baru dia dalam artian kita selesaikan dalam adat ataupun dalam hukum itu panjang. Kalau hal yang terjadi sekarang kan istilahnya karena orang tua tidak diajak berdialog tentang keyakinan kelas, maka anggapannya sekolah itu seharusnya menjadi kacamata orang tua di rumah. Nah ini yang bahaya. Ketika anak keluar nakal, wah itu gajarannya gurumu. Ketika orang, ya kan? Ya, padahal lebih banyak waktu di luar kan? Ketika gurunya marah di sekolah, berarti gurumu itu nggak tahu apa-apa. Nah, istilahnya kacamata yang di rumah itu langsung dikasihkan ke sekolah tanpa dia melihat spion ke belakang. Nah ini bahayanya di situ. Makanya yaitu PR buat kita bersama. Ya, antara keyakinan, restitusi dan keyakinan ini kita bangun bersama. Bukan hanya guru BK itu Pak ya. Bukan guru BK. Membentuk sebuah atau melakukan kegiatan restitusi itu, yang juga harus wajib kepada anak. Ketika menangani kasus anak, jangan langsung diserahkan ke warga atau ke guru BK ketika ini yang direstitusi itu. Itu jadi tugas guru BK itu tidak terlalu berat. Kalau sama ini kan anak bermasalah, langsung serahkan ke BK kan gitu. Padahal kita kan sebagai guru juga harus mampu menyelesaikan permasalahan terhadap anak. Masalahnya dengan kita. Dan bentuk kesadaran anak itu bukan kita karena terpaksa guru oleh BK kan gitu. Tapi kalau kita menyelesaikan sendiri, saya yakin nggak akan terjadi perasaan dendam lagi Pak ya. Ya. Itu salah satu pembelajaran juga mengajari posisi anak menyelesaikan masalah. Ketika gurunya menyelesaikan masalahnya kepada orang lain, suatu saat dia menjadi orang lain pun akan menyelesaikan masalah dengan orang lain. Kalau kita ajarkan dia menyelesaikan masalah di situ, kita udah selesai di situ, anak berpikir, oh dulu Pak Noca bisa kok kita ajak
menyelesaikan masalah. Nah, ketika dia dewasa nanti akan berpikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itulah salah satu ini ya, filosofinya dalam restitusi itu adalah bagaimana kita menyadarkan diri, peserta didik sadar, guru sadar, lingkungan sadar. Ya tujuannya yang tadi itu, visi misi tercapai. Hanya sini. Oke, ada yang mau tanyakan atau ada yang belum terjawab tadi? Wilisa? Mumpung ada Pak Agus ini ya kan, nanti manggil narasumber ini nggak tentu setahun sekali gitu. Ya, baik Pak Noce, monggo. Yang mau saya tanyakan, yang sering terjadi di lapangan lah intinya. Jadi kontrol guru sudah dilakukan, diajak sebagai manajer, teman, tetapi siswanya itu memang mungkin dasarnya atau gimana? Kita ngomong, dia ngejawab. Dia tidak bisa mengontrol, kita bisa mengontrol. Itu yang sering terjadi ya. Yeah. Benar ya? Yang sering terjadi. Jadi apa ya? Mungkin kesabaran guru itu ada terbatas. Jadi emosional itu meningkatlah seorang guru. Jadi yang saya bakal tanyakan, cara mengatasi solusi yang harus dilakukan oleh masyarakat, oleh semua guru atau guru tersebut kepada anak tertentu. Maksudnya ada salah satu anak murid itu yang, nah, kamu potong rambutnya udah panjang, kamu kan tahu di sekolah itu nggak boleh rambut panjang. Kalau rambut kamu panjang, ada kutuan nanti dan bau. Benar kan? Yang kita sampaikan. Nah, yang pertama, ketemu pertama kali. Pelajaran selanjutnya 2 hari 3 hari yang akan datang tidak dipotong. Dengan guru yang lain kan, karena pelajaran PJOK telah selesai. Ingatkan. Demikian dan demikian juga ketiga kalinya tidak dipotong juga. Tetap yang keempat kalinya mungkin kesabaran tadi sudah habis, itu langsunglah dipotong. Nah, mungkin dengan emosionalnya tadi karena membangkang seorang murid itu dan meluapkan emosinya di dengan tadi. Nah, jadi mungkin yang bakalan jadi pertanyaan itu bagaimana cara mengontrol emosional kita sebagai guru dan cara mengatasi peserta didik tersebut, karena itu yang sering terjadi di lapangan. Baik, makasih ya Pak Noce. Inilah yang di lapangan, karena di lapangan tuh kadang tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan ya. Iya. Anan cewek cantik ketemu udah tua kan. Ah, seperti itu kan. Suaranya merdu ya, Pak. Aduh, ya kali. Loh, kok beda? Ya. Tidak sesuai dengan ekspektasi, ya itu memang itu kembali ke kontrol. Kalau saya nanti tambahkan oleh Pak Agus. Kita punya kontrol, siswa punya kontrol, bagaimana cara masuknya di sana. Cara masuknya yaitu ketika bagaimanakah penguasaan identitas itu bisa keluar. Nah, di sini kalau di secara restitusi ya, menstabilkan identitasnya itu bagaimana? Karena menstabilkan identitas itu pertama dia harus private, berdua. Dia tanyakan berdua, apa maumu, apa keinginanmu, apa masalahmu. Kita selesaikan dulu di identitasnya, terus menstabilkannya di
divalidasi tindakannya, baru kita di keyakinan situ. Ketika keyakinan itu tidak dilaksanakan, berarti ada yang salah di penstabilan identitas. Kita boleh, kalau kita memang tidak terpaksa, tidak selesai di situ, kita boleh memanggil ahlinya. Contohnya guru BK. Kalau enggak ke kepala sekolahnya, kalau enggak ke orang tuanya. Nanti ada prosesnya di situ. Ketika kita di dalam lapangan misalnya, dia tidak bisa dikontrol pada kita. Saya dulu punya kepala sekolah. Ketika kita di kelas tidak bisa ngontrol kelas, ataupun kita di lapangan tidak bisa ngontrol lapangan, mending kita keluar dari sistemnya daripada kita emosi. Ya, mending anak langsung istirahat. Kalau enggak, pelajaran hari ini kita lakukan yang berbeda. Kita panggil anak itu, selesaikan masalah di situ dulu. Tapi jangan kita meneruskan kelas ketika posisi kita emosi, itu akan bahaya. Jadi ketika kita emosi, wah, apalagi di rumah kan, rumah anak rewel minta uang saku, nggak punya uang kan, nggak sampai sekolah kan, wah, ditelepon pula, telepon pula, kunci hilang, istri mau berangkat kantor, waduh kan, emosi kita kan. Aduh. Ini curhat ini Pak. Faktual ya. Tadi masih ngajarin. Itu singa pun terlihat seperti kucing. Singa pun terlihat seperti kucing. Yang dia marah seperti apapun kita lebih ganteng, Pak. Wah, tangan tepuk gak jadi. Karena kita posisi emosi. Emosi itu nggak bisa. Ketika kita tidak stabil, itu masukan dimanapun, posisi apapun, tindakan kita itu nggak bisa dikontrol. Orang kesurupan, tanyain orang kesurupan, tanyain aja. Punya uang berapa? Nggak mau dia. Wah, dia ngomongnya udah kemana-mana. Orang emosi sama. Emosi itu psikologinya, ya dia setengah dalam posisi orang lain. Nggak tahu posisi orang lain itu siapa, nggak tahu kan. Kalau jadi perempuan, yo nanti nangis sendiri. Iya kan? Posisi orang lain tuh beda-beda. Ada orang yang posisi marah tuh langsung nangis dia. Tahu-tahu nangis, kan? Ada yang taunya langsung pukul-pukul sesuatu. Ada yang pinginnya dia teriak-teriak, ambil bacok. Karena posisi dia tidak stabil, identitas dia tidak stabil. Sebagai guru, stabilkan identitas, yaitu kayak pas kelas dulu pas ini, kalau kamu identitasnya tidak stabil, keluar dari kelas itu, bakso aja. Kelas itu suruh istirahat.